Ada momen ketika kita berhenti sejenak dan sadar, hidup ini terasa seperti pertandingan yang tidak pernah kita daftarkan diri. Semua orang berlari, semua serba cepat, semua ingin sampai duluan, meski tidak ada garis finish yang benar-benar jelas. Tapi di tengah penuhnya jadwal, notifikasi, dan ambisi, ada sekelompok kecil orang yang memilih ritme berbeda. Mereka hidup lebih pelan, lebih sadar, lebih tenang. Anehnya, justru mereka yang terlihat santai, inilah yang sering tampak lebih bahagia, bahkan diam-diam lebih kaya dalam banyak hal. Apa rahasianya? Jika kamu merasa hidupmu terlalu bising belakangan ini, mungkin inilah saatnya menjelajahi sisi lain dari melambat. Mari kita kupas bersama. Slow living sering disalahpahami sebagai hidup pelan yang tidak produktif. Padahal, inti sebenarnya justru membuat fokusmu lebih tajam. Ketika ritme hidup tidak diburu oleh kecepatan orang lain, kamu punya kesempatan untuk benar-benar memperhatikan apa yang sedang dikerjakan. Di tengah dunia kerja Indonesia yang serba cepat, deadline bertumpuk, grup chat kantor aktif 24 jam, dan multitasking dianggap kemampuan wajib, hidup melambat adalah keberanian untuk memilih apa yang benar-benar penting. Bukan berarti kamu bekerja lebih sedikit, tetapi kamu bekerja dengan lebih sadar. Kamu mulai mengenali prioritas, memahami alur kerja, dan tidak mudah terdistraksi hal-hal kecil yang sebenarnya tidak mendesak. Hasilnya, energi tidak terpecah, pekerjaan selesai lebih bersih, arah hidup terasa lebih jelas. Fokus yang tajam inilah yang membuat rezeki sering datang lebih terarah. Bukan karena kamu mengejarnya keras, tapi karena kamu hadir sepenuhnya. Di sekitar kita, budaya multitasking sering dianggap sebagai tanda seseorang hebat dan sibuk. Tapi kenyataannya, banyak orang justru kehilangan ketenangan karena terlalu banyak hal yang mereka kejar dalam satu waktu. Pagi sibuk balas chat, siang dikejar laporan, sore harus ikut meeting tambahan, malam masih memikirkan pekerjaan besok. Dengan ritme seperti itu, otak tidak punya kesempatan untuk fokus mendalam. Slow living hadir sebagai jeda. Saat kamu melambat, kamu memberi ruang bagi pikiranmu untuk memilih apa yang benar-benar butuh energi. Bukan lagi, semua harus sekarang, tapi mana yang paling penting untukku hari ini. Ketika tekanan menurun, tubuh dan pikiran mulai bekerja lebih sinkron. Kamu tidak hanya menyelesaikan tugas, tapi juga memahami prosesnya. Dan dari situlah muncul kedalaman fokus yang selama ini hilang. Saat hidup dijalani lebih pelan, kamu mulai menyadari betapa banyak hal yang biasanya dikerjakan hanya karena terburu-buru. Kita sering reaktif, menerima semua permintaan, menuruti semua ajakan, dan mengerjakan semua tugas tanpa sempat bertanya, apakah ini benar-benar penting? Slow living mengubah cara pandang itu. Dengan ritme yang lebih tenang, kamu bisa menilai dengan lebih jernih mana pekerjaan yang berdampak besar dan mana yang hanya membuang energi. Kamu menjadi lebih selektif, tapi bukan berarti menolak tanggung jawab. Justru kamu memilih tanggung jawab yang tepat. Hal ini membuat hasil kerjamu lebih berkualitas, lebih terarah, dan lebih dihargai. Pelan-pelan, kamu mulai melihat bahwa bekerja lebih fokus bukan hanya membuat hidup lebih ringan, tapi juga membuka peluang yang sebelumnya tertutup oleh kesibukan yang tidak jelas arahnya. Ketika hidup dijalani dengan ritme yang lebih pelan, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Cara kita membelanjakan uang ikut berubah. Slow living membuat kita lebih sadar terhadap keputusan kecil yang dulu terasa biasa saja. Seperti ngopi impulsif, beli barang lucu yang sebenarnya tidak dibutuhkan, atau ikut tren hanya karena semua orang juga sedang melakukannya. Dengan melambat, kamu punya waktu untuk berhenti sejenak sebelum mengambil dompet atau menekan tombol check out. Kamu mulai bertanya, aku benar-benar butuh atau hanya ingin terlihat tidak ketinggalan? Dalam budaya konsumtif yang kuat di Indonesia, kesadaran kecil seperti ini sangat berarti. Bukan soal pelit, tapi soal bijak mengatur energi dan keuangan. Hasilnya, pengeluaran jadi lebih terkontrol dan isi dompet tidak cepat menguap. Kita hidup di era di mana promo, diskon kilat, dan notifikasi belanja selalu muncul tiap beberapa jam. Tanpa sadar, banyak orang menghabiskan uang bukan karena mereka benar-benar butuh barangnya, tetapi karena terburu oleh rasa takut kelewatan kesempatan. Slow living mengubah pola pikir ini. Ketika kamu hidup pelan,
Kamu tidak lagi panik dengan segala bentuk urgensi yang sengaja diciptakan untuk membuatmu membeli sesuatu. Kamu jadi lebih tenang, lebih logis, dan lebih peka terhadap kebutuhan yang sesungguhnya. Kamu tidak mudah tergoda oleh tren, tidak cepat panik melihat barang viral, dan tidak merasa perlu menyaingi gaya hidup influencer. Perubahan sederhana ini membuat keuanganmu terasa lebih stabil karena kamu mengeluarkan uang sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. Yang menarik dari kebiasaan belanja yang lebih sadar adalah dampaknya yang tidak langsung terlihat, tetapi sangat terasa dalam jangka panjang. Ketika impuls belanja berkurang, pelan-pelan tabunganmu mulai bertambah. Mungkin jumlahnya tidak besar di awal, tapi konsisten. Tanpa disadari, uang yang biasanya habis untuk belanja kecil-kecilan kini mengalir ke hal yang lebih berarti. Tabungan darurat, investasi kecil, atau sekadar memberi rasa aman bahwa kamu tidak akan kehabisan uang di akhir bulan. Slow living bukan membuatmu pelit, tapi membuatmu lebih mengapresiasi hal-hal yang benar-benar penting. Kamu belajar menikmati yang sudah ada, bukan terus mengejar apa yang belum dimiliki. Dan dari kesederhanaan itulah, kesejahteraan finansial mulai tumbuh perlahan, namun pasti. Ketika hidup dijalani terlalu cepat, pikiran kita sering terasa penuh, berat, dan bising. Slow living membantu meredakan itu semua. Hidup pelan memberi ruang untuk benar-benar merasakan apa yang kita alami, bukan hanya melewatinya. Dalam kesibukan sehari-hari, mulai dari kerja lembur, perjalanan macet, hingga urusan rumah, seringkali kita tidak sadar bahwa stres menumpuk sedikit demi sedikit. Melambat bukan berarti menghentikan langkah, tapi memberi jeda untuk memeriksa isi kepala. Dan dari jeda itulah ketenangan mental mulai muncul. Tanpa terburu-buru, tubuh terasa lebih rileks dan pikiran lebih stabil. Inilah pondasi penting yang sering dilupakan banyak orang. Produktivitas yang tinggi justru lahir dari mental yang tenang. Pelan-pelan hidup membuat stres tidak menumpuk seperti biasanya. Ketika kita tidak lagi berlari mengimbangi ritme orang lain, tubuh bisa bekerja dengan lebih natural. Makan jadi lebih teratur, tidur lebih nyenyak, dan emosi lebih terjaga. Ini bukan sekadar teori. Banyak orang yang mencoba slow living akhirnya merasakan sendiri bahwa hidup mereka terasa lebih ringan dan tidak gampang meledak saat menghadapi tekanan. Di Indonesia, di mana banyak pekerja harus menghadapi kemacetan setiap hari, target tinggi, dan budaya kerja yang sering melampaui jam kantor, ketenangan mental menjadi kebutuhan utama. Dengan hidup lebih pelan, kita mulai belajar mendengarkan diri sendiri. Kapan harus istirahat, kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti memaksakan. Ketika mental tenang, produktivitas bukan hanya meningkat, tapi juga terasa lebih effortless. Saat mental sehat, sesuatu yang menarik terjadi. Produktivitas melompat jauh lebih tinggi. Banyak orang berpikir bahwa bekerja cepat dan padat adalah cara terbaik untuk meningkatkan hasil. Padahal, pikiran yang berantakan justru menghambat kreativitas dan efektivitas kerja. Slow living membantu membersihkan noise dalam kepala, sehingga setiap tugas bisa dijalani dengan lebih fokus dan penuh perhatian. Kamu mungkin bekerja dengan ritme yang lebih pelan, tapi kualitasnya meningkat drastis. Kamu jadi lebih teliti, lebih kreatif, dan lebih sabar menghadapi masalah. Bahkan tantangan yang sebelumnya terasa berat pun kini bisa dihadapi dengan pikiran yang lebih jernih. Produktivitas yang lahir dari ketenangan seperti ini lebih berkelanjutan karena tidak mengorbankan kesehatan mental. Justru membuat hidup terasa lebih seimbang. Dalam kehidupan modern, kita sering merasa seperti hidup di mode otomatis. Bangun, kerja, balas pesan, selesaikan tugas, pulih sebentar, ulang lagi besok. Banyak orang akhirnya menjalani hari tanpa benar-benar berpikir, hanya bereaksi pada apapun yang datang. Slow living memberi ruang untuk keluar dari pola itu. Dengan melambat, kamu mulai menyadari bahwa kamu berhak menentukan ritme, bukan hanya mengikuti tekanan lingkungan. Kamu jadi punya waktu untuk mengamati apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, bukan sekadar meresponsnya. Dan menariknya, semakin kamu memberi diri sendiri ruang untuk berpikir, semakin kamu memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan, bukan yang dunia terus-menerus tuntut dari kamu. Tidak semua hal harus dibalas cepat, tidak semua pesan harus dijawab segera, dan tidak semua masalah harus diselesaikan hari itu juga. Dalam budaya kita, cepat sering dianggap baik, lambat sering dianggap malas.
Padahal, jeda yang tepat justru bisa menyelamatkan banyak keputusan penting. Ketika kamu mempraktikkan slow living, kamu belajar untuk berhenti sejenak sebelum merespons dunia. Kamu memberi waktu untuk mencerna, mempertimbangkan, dan merasakan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Hasilnya, responmu tidak lagi asal-asalan atau emosional, tapi lebih bijak dan sesuai kebutuhan. Kamu tidak lagi terpancing drama, tidak mudah terseret tekanan orang lain, dan tidak gampang terbawa arus. Jeda kecil ini mampu mengubah cara kamu menjalani hidup sehari-hari. Saat kamu punya waktu untuk berhenti dan merenung, keputusanmu menjadi jauh lebih matang. Kamu tidak lagi menjalani hidup berdasarkan tekanan waktu atau ekspektasi orang lain. Kamu mulai melihat gambaran besar. Apa tujuanmu, apa prioritasmu, dan apa yang sebenarnya ingin kamu capai. Banyak orang tidak merasa punya kendali atas hidupnya, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak pernah memberi ruang untuk berpikir dengan jernih. Slow living membalik keadaan itu. Dengan ritme yang lebih pelan, kamu bisa mengambil keputusan yang benar-benar cocok untuk perjalananmu, bukan sekadar mengikuti arus yang membuatmu lelah. Dan dari hambatan yang dulu terasa berat, kini kamu bisa menanganinya dengan lebih tenang dan penuh kesadaran. Salah satu keindahan slow living adalah bagaimana ia mengembalikan kualitas dalam hubungan manusia. Di tengah kesibukan, kita sering hadir secara fisik tapi tidak benar-benar ada secara batin. Slow living mengajak kita untuk memperlambat langkah, menurunkan tempo, dan benar-benar hadir dalam momen bersama orang-orang yang kita sayangi. Di Indonesia, hubungan keluarga dan kebersamaan adalah nilai yang kuat, namun sering tergerus oleh jadwal kerja yang padat. Dengan hidup lebih pelan, kamu mulai merasakan hangatnya percakapan sederhana, menikmati tawa kecil yang sebelumnya terlewat, dan memahami bahwa hubungan tidak hanya butuh waktu, tapi juga perhatian yang tulus. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu ngobrol dengan orang tua tanpa sambil melihat notifikasi? Atau kapan terakhir kali kamu makan bersama pasangan tanpa memikirkan pekerjaan? Slow living membuat kita lebih sadar akan momen-momen kecil seperti itu. Kamu mulai menurunkan ponsel ketika ada yang bercerita, memperhatikan ekspresi wajah mereka, dan mendengar dengan benar. Not just waiting to reply. Kehadiranmu yang penuh membuat orang lain merasa dihargai, dilihat, dan didengarkan. Dan energi hangat seperti ini sangat berpengaruh pada kualitas hubungan. Bukan hanya hubungan romantis, tapi juga persahabatan, keluarga, dan bahkan hubungan kerja. Dari perhatian sederhana, tercipta ikatan yang jauh lebih kuat. Pada akhirnya, kehangatan hubungan yang dibangun melalui slow living membuat hidup terasa jauh lebih kaya. Bukan kaya harta, tapi kaya pengalaman dan kasih sayang. Kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari momen-momen kecil yang bermakna, makan bersama keluarga, berjalan santai sore hari, atau sekadar tertawa dengan teman. Hal-hal yang dulu terasa sepele kini menjadi sumber rasa syukur. Dan rasa syukur yang tumbuh setiap hari membuat hidup terasa lebih ringan dan lebih dekat dengan kebahagiaan. Slow living mengingatkan kita bahwa hubungan manusia adalah aset paling berharga yang kita punya, dan merawatnya adalah salah satu cara terbaik untuk hidup lebih utuh. Dalam hidup yang serba cepat, kreativitas seringkali justru terhimpit oleh tekanan waktu. Banyak orang merasa kehabisan ide bukan karena mereka kurang kreatif, tetapi karena pikiran mereka terlalu penuh untuk memunculkan inspirasi baru. Slow living mengubah itu. Dengan melambat, kamu memberi ruang bagi imajinasi untuk bernapas. Kamu tidak lagi bekerja dalam kondisi mental yang terjepit, tapi dalam keadaan lebih rileks dan lebih terbuka. Ide-ide kecil yang dulu tenggelam tiba-tiba muncul kembali. Kamu mulai menyadari bahwa kreativitas tidak selalu lahir dari kerja keras tanpa henti, tetapi dari kepala yang tenang dan hati yang lapang. Dan di dunia kerja saat ini, baik di kantor, profesi kreatif, maupun usaha kecil, kemampuan berpikir kreatif adalah modal penting yang bisa membuka banyak peluang. Banyak pekerja kreatif di Indonesia, desainer, penulis, pembuat konten, bahkan karyawan kantor biasa, sering mengaku bahwa ide terbaik justru datang pada momen-momen sederhana. Saat menyapu rumah, mencuci piring, jalan pagi, atau sekadar duduk menikmati angin sore. Itu karena saat pikiran tidak tertekan, otak kita bekerja lebih bebas.
Slow living memberi kesempatan untuk mengalami momen-momen seperti itu tanpa rasa bersalah. Kamu tidak memaksa diri untuk terus produktif, tetapi memberi ruang bagi inspirasi untuk muncul dengan natural. Dan yang menarik, ide yang lahir dari ketenangan sering jauh lebih matang, lebih jernih, dan lebih mudah diwujudkan. Bukan terburu-buru, tapi mengalir dengan sendirinya. Dalam dunia kerja modern, kreativitas bukan lagi tambahan, tetapi kebutuhan. Kemampuan untuk berpikir berbeda, menciptakan solusi baru, atau melihat peluang yang orang lain lewatkan bisa meningkatkan nilai dirimu secara signifikan. Slow living membantu menciptakan kondisi ideal untuk itu semua. Dengan hidup lebih pelan, kamu bisa mengamati lingkungan lebih dalam, merasakan emosi lebih jujur, dan melihat hal-hal kecil yang sering terlewat. Dari situlah kreativitas tumbuh. Kamu tidak lagi sekadar mengikuti ritme orang lain, tapi membangun alur berpikirmu sendiri. Dan ketika ide mengalir tanpa tekanan, kamu menjadi lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Salah satu alasan terbesar mengapa slow living terasa begitu membebaskan adalah karena ia mengembalikan kendali atas hidupmu. Ketika kamu melambat, kamu perlahan berhenti hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dalam budaya kita, seringkali ada tekanan untuk terlihat sibuk, terlihat sukses, dan terlihat selalu mengejar sesuatu. Seolah hidup itu perlombaan yang harus dimenangkan. Slow living memutus pola itu. Kamu tidak lagi mengejar validasi dari teman, rekan kerja, atau dunia maya. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak harus keras setiap saat, dan kebahagiaan tidak harus diumumkan ke semua orang. Di momen ini, melambat bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, tapi bentuk keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa harus membuktikan apapun. Perlahan, kamu mulai bekerja bukan karena takut tertinggal, tapi karena memang ingin berkembang. Kamu melakukan sesuatu bukan untuk terlihat produktif, tetapi karena itu punya makna untukmu. Tekanan sosial yang dulu terasa berat kini mulai memudar. Kamu tidak lagi terburu-buru mengikuti tren, tidak panik membandingkan pencapaianmu dengan orang lain, dan tidak terus-menerus khawatir tentang penilaian orang. Ritme hidupmu menjadi lebih ringan. Kamu bisa menikmati proses tanpa harus cemas soal hasil. Paradigma inilah yang membuat banyak orang yang mempraktikkan slow living merasa lebih bahagia. Mereka menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena pikiran mereka tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Dan ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain, kamu mulai bisa melihat masa depan dengan cara yang lebih jernih. Tidak ada lagi energi yang habis hanya untuk mengurus persepsi atau menjaga citra di mata orang. Kamu mulai fokus pada apa yang benar-benar penting. Kesehatan, keluarga, mimpi, dan perjalanan panjang yang ingin kamu bangun. Slow living mengubah cara kamu menilai pencapaian. Bukan seberapa cepat kamu mendapatkannya, tapi seberapa damai hati saat menjalaninya. Dengan pikiran yang lebih tenang, kamu menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih konsisten membuat kebiasaan baik, dan lebih siap menghadapi perubahan hidup. Perlahan, hidup terasa lebih terkendali dan lebih bermakna. Pada akhirnya, slow living bukan sekadar tentang melambat. Ia adalah tentang menemukan ritme hidup yang benar-benar cocok untukmu. Ritme yang membuatmu merasa utuh, bukan habis-habisan. Hidup yang pelan mengajarkan kita untuk melihat lebih jeli, mendengar lebih dalam, dan merasakan lebih penuh. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada pencapaian besar, tapi pada keseharian yang dijalani dengan kesadaran. Dengan melambat, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, memulihkan tenaga, dan kembali mengenal apa yang membuat hidup ini bermakna. Dan di dalam langkah yang lebih tenang itu, seringkali kita menemukan hal-hal yang selama ini hilang. Ketenangan, rasa syukur, kejelasan tujuan, bahkan rezeki yang datang lebih lancar. Jika dunia memilih berlari, tidak apa-apa jika kamu memilih melangkah pelan. Mungkin di langkah pelan itulah, kamu akhirnya menemukan hidup yang selama ini kamu cari. Video ini bukan ajakan untuk mengubah gaya hidup secara drastis atau mengikuti tren tertentu. Semua pembahasan di sini murni untuk edukasi, refleksi, dan inspirasi bersama. Setiap orang punya ritme, kebutuhan, dan tantangannya masing-masing. Kalau kamu ingin mencoba slow living,
Lakukan dengan cara yang paling nyaman dan sesuai dengan situasi hidupmu. Tidak ada cara hidup yang benar untuk semua orang. Pilihlah yang membuatmu lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru tentang hidup yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih membahagiakan, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang mungkin sedang lelah dikejar ritme hidup. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten reflektif seperti ini. Pelan, tapi penuh arti.